Apakah benar Malaysia kini mulai panik melihat Laut Indonesia semakin dikunci oleh kekuatan besar dunia? Kenapa Amerika Serikat, Australia, dan India justru kompak memperkuat keamanan maritim RI, sementara kapal-kapal pencuri mendadak menghilang satu persatu? Ini bukan kebetulan, bukan pula sekedar latihan biasa. Ada strategi besar yang sedang dimainkan, ada pesan keras yang sengaja dikirim, dan ada alasan kenapa negara tetangga kini lebih banyak diam. Semua jawabannya akan terungkap di akhir video ini. Di atas kapal perang, Prabowo dan Albanese lahirkan perjanjian keamanan Indonesia-Australia. Di atas geladak kapal perang, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menjadi saksi lahirnya perjanjian keamanan yang akan ditandatangani di Indonesia pada awal tahun depan. Perjanjian ini adalah fondasi kepercayaan antara Indonesia hari ini tidak sedang berteriak keras, tapi langkahnya terdengar sampai ke seberang laut. Tanpa drama berlebihan, tanpa ancaman terbuka, Indonesia perlahan mengubah peta keamanan maritim kawasan. Dan dampaknya mulai terasa, terutama bagi negara-negara yang selama ini nyaman bermain di wilayah abu-abu perbatasan Laut Indonesia. Memasuki Desember 2025, tensi geopolitik Indo-Pasifik kembali naik satu level. Jalur laut semakin padat, kompetisi sumber daya makin keras, dan isu kedaulatan tidak lagi berhenti di meja diplomasi. Dalam situasi ini, Indonesia justru tampil tenang, fokus, dan konsisten. Bukan kebetulan, melainkan hasil dari akumulasi kepentingan global yang akhirnya bertemu di satu titik, yakni Laut Indonesia. Latar belakangnya sederhana tapi krusial. Perairan Indonesia adalah urat nadi perdagangan dunia. Selat Malaka, Laut Natuna, Laut Sulawesi, hingga jalur Samudra Hindia bukan sekedar garis di peta, tapi jalur hidup ekonomi global. Lebih dari sepertiga perdagangan dunia melewati kawasan ini. Namun ironisnya, selama bertahun-tahun, wilayah ini juga menjadi ladang empuk pencurian ikan, penyelundupan, dan pelanggaran batas laut oleh kapal asing. Masalahnya bukan baru. Dari Natuna sampai Ambalat, Indonesia berkali-kali menghadapi kapal asing yang masuk tanpa izin, menangkap ikan secara ilegal, atau melintas seolah Laut Indonesia adalah halaman belakang bersama. Kerugian ekonominya tidaklah kecil, ratusan triliun rupiah dalam hitungan tahun. Tapi yang lebih berbahaya, ini adalah soal kedaulatan yang diuji terus-menerus. TNI Angkatan Laut gagalkan penyelundupan barang ilegal dari Singapura. Personil TNI Angkatan Laut dari Lanal Tanjung Balai Asahan berhasil menggagalkan penyelundupan barang ilegal dari Malaysia. Setelah sebelumnya, Pusintel Mabesal menerima laporan akan adanya penyelundupan melalui 2 kapal di perairan Kepulauan Riau, maka tim intelijen Kodairal 1 serta tim Quick Response langsung bergerak. Pakaianmu bagian apa itu? Memang itu pakaianmu? Hah? Benar saja, 2 buah kapal, yaitu KM Jasa Kita Bersama dan KM King Bee, melintas dari Malaysia ke perairan Kepulauan Riau. Saat diperiksa, 2 kapal kayu KM Jasa Kita Bersama ini ternyata membawa 83 balpres ilegal dan 171 kardus produk makanan impor ilegal. Sedangkan KM King Bee membawa 73 balpres ilegal, 69 kardus makanan minuman impor ilegal, dan 3 buah batu. Kapal Singapura ketahuan curi pasir di Batam, sebulan bisa ambil 100.000 meter kubik. Kementerian Kelautan dan Perikanan menghentikan operasional 2 kapal keruk asal Singapura. Kapal ini diduga melakukan kegiatan pengerukan tanpa izin dan dokumen di perairan Batam, Riau. Dalam 1 bulan, mereka bisa masuk ke Indonesia lebih dari 10 kali. Diketahui, kapal tersebut menghisap pasir selama 9 jam dan mendapat 10.000 meter kubik yang dilakukan selama 3 hari dalam 1 kali perjalanan. Hal ini berarti, dalam 1 bulan, kapal yang berasal dari Singapura tersebut bisa mencuri 100.000 meter kubik pasir laut Indonesia. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Pungugroho menjabarkan, kapal tersebut melakukan penambangan berdasarkan hasil tracking dari masyarakat. Ia memperkirakan kerugian negara akibat pengerukan pasir mencapai ratusan miliar per tahun. Kita laksanakan pemeriksaan dokumen kapal ABK dan muatan.
Peristiwa besar terjadi pada 17 Desember 2025 di Jakarta. Kedutaan Besar Amerika Serikat secara resmi menyerahkan ratusan unit peralatan teknologi informasi kepada Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Bakamla RI. Ini bukan sekedar hibah simbolis atau basa-basi hubungan bilateral. Teknologi ini dirancang untuk meningkatkan kemampuan deteksi, pemantauan, analis data maritim, dan respon cepat terhadap aktivitas ilegal di laut. Disinilah perubahan mulai terasa. Dengan penguatan Bakamla, resiko bagi pelaku pencurian laut meningkat drastis. Masuk tanpa izin kini bukan lagi pelanggaran murah, biayanya tinggi. Kapal disita, awak ditangkap, jalur dibongkar. Dan pesan ini bukan hanya ditujukan ke satu negara, tapi ke siapapun yang masih menganggap laut Indonesia bisa diperlakukan sesuka hati. Jadi ketika kita diberikan reward itu, 2/3 wilayah kita dapatkan, Indonesia menjadi negara maritim, maka kita dituntut memberikan alur laut kepulauan Indonesia. Nah ketika kita diberikan itu, otomatis kita harus bisa menjaganya, mengawalnya. Barang-barang IC, komponen elektronika yang kosongan, yang masih berdiri sendiri, kita di sini berusaha untuk merakit sendiri. Kita usahakan bagaimana cara komponen itu. Kontras mulai terlihat ketika semua ini dibandingkan dengan posisi Malaysia. Di satu sisi, Kuala Lumpur terus berbicara tentang stabilitas ASEAN dan kerjasama regional. Namun di sisi lain, isu pelanggaran laut, sengketa ambalat, dan praktik pencurian ikan belum benar-benar tuntas. Ketika Indonesia memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum, ruang gerak aktivitas ilegal otomatis menyempit. Bagi Malaysia, situasi ini menciptakan tekanan baru, bukan karena ancaman militer, tapi karena perubahan realitas di laut. Kapal-kapal yang dulu berani masuk kini harus berpikir 2 kali. Jalur lama tidak lagi aman, dan ketika pencuri laut semakin sulit, narasi stabilitas tanpa penegakan hukum menjadi kosong. Dari sudut pandang geopolitik dan ekonomi, langkah Indonesia sangat rasional. Keamanan laut bukan hanya soal bendera dan patroli, tapi soal rantai pasok global, investasi, dan kepercayaan internasional. Negara yang mampu menjaga lautnya akan lebih dipercaya sebagai mitra dagang dan hub logistik. Indonesia sedang membangun reputasi itu, pelan tapi pasti. Dampaknya bagi Indonesia jelas, nelayan lebih terlindungi, sumber daya laut lebih terjaga, dan posisi tawar diplomasi meningkat. Di tingkat global, dunia melihat Indonesia bukan lagi sekedar negara kepulauan besar, tapi penjaga jalur laut strategis. Dan bagi kawasan, ini menciptakan efek jerak tanpa perlu konflik terbuka. Penutupnya sederhana, Laut Indonesia bukan lagi wilayah abu-abu. Ini adalah wilayah hukum yang dijaga serius dengan dukungan teknologi, diplomasi, dan kemitraan strategis. Jika kamu ingin tahu bagaimana langkah Indonesia selanjutnya, bagaimana respon negara tetangga, dan kemana arah keamanan maritim kawasan ini bergerak, pastikan kamu ikuti terus pembahasannya sampai akhir.